Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya telah banyak melahirkan seniman di berbagai bidang. Salah satu seniman yang berkecimpung di bidang musik adalah Sisilius Tubuh. Komponis yang dalam perjalanan karirnya mengawali karyanya dengan mencipta lagu anak, lahir dan dibesarkan di kampung Jogonegaran. Rumah sederhana di lorong gang sempit yang terbuat dari anyaman bambu inilah menjadi saksi ia berkarya meniti karir. Menapaki hidup dengan berkesenian adalah perjalanan panjang yang tak kenal lelah dan menyerah bagi seniman musik dan pencipta lagu ini. Tubuh tidak tahu dari mana bakat seni diperoleh, karena semasa kanak-kanak ia hanya senang memainkan seruling mengalunkan lagu-lagu perjuangan. Berawal dari kesenangan inilah ternyata berubah menjadi kecintaan yang terus dibawanya hingga kini. Tubuh dengan seruling ibaratnya kuda dengan pedati. Kemana ia pergi, seruling selalu dibawa serta. Lagu yang baru saya mainkan tadi berjudul Naik Perahu, ciptaan Setubuh. Ciptaan Setubuh itu terutama sekali adalah pertama berangkat dari lagu anak-anak. Di dalam buku Gembira ini ada kira-kira 30 ciptaan Setubuh. Ada sampai 50 lagu anak-anak ciptaannya. Dalam menciptakan lagu, Pak Tuh itu dengan kata-kata yang sangat sederhana, tetapi isinya dalam. Bila kita lihat sekarang, dia dengan sangat sederhana mengatakan, bila aku pergi jauh naik perahu, di atas samudra luas ombak nan biru, makin lama makin jauh, perahu ku laju, mengunjungi pulau-pulau tanah airku. Jadi dengan kata naik perahu, tetapi nanti akhirnya dia itu mendidik anak-anak untuk mencintai tanah air. Selain lagu anak-anak ini yang saya tunjukkan di sini, Gembira, ini kebetulan naik perahu ini salah satu lagu Pak Tubuh yang paling saya cintai. Selain untuk ini, yang disebut dengan lagu-lagu nasional atau lagu-lagu cinta tanah air, di sini Indonesia yang kucinta. Di sini ada lagunya Pak Tuh, yaitu Nusantara. Di sini ada lagunya Nusantara. Nah, ini lagunya Pak Tuh. Nusantara Indonesia. Nusantara Indonesia menyatukan bangsa-bangsanya. Kita pun sadar senasib secita-cita menuju bahagia. Mari satukan daya membangun Indonesia. Jadi Pak Tuh ikut juga di dalam menciptakan lagu-lagu cinta tanah air atau lagu nasional. Pertama Bapak itu waktu masih sehat, itu mencipta lagu dan aransemen itu Bapak apa-apa tidak minta bantuan dari siapapun, apa-apa sendiri. Sedangkan saya
mendekat aja sama bapak diusir. Sana pergi, mengganggu, dan gitu bapak. Lalu bapak mencipta lagu itu tanpa bantuan alat musik pun tidak. Tahun 1952, pada usia 20-an tahun, ia mencoba menulis lagu Marilah Bangsaku, di mana naskah ini mendapat tanggapan positif, khususnya dari seniman keroncong Kus Bini. Berkat lagu Marilah Bangsaku ini, Tuwuh kemudian mendapat les privat dari Kus Bini, bahkan sempat dipinjami seruling untuk latihan di rumahnya. Bagai gayung bersambut, tahun 1956, Kus Bini mendirikan orkes keroncong dan Tuwuh terlibat di dalamnya. Dari sinilah Tuwuh mulai mengetahui bentuk-bentuk pastoral, serenade, serta fugue dan canon. Untuk mengenang jasa besar almarhum Kus Bini yang tak akan pernah dilupakannya, keempat anaknya diberi nama dengan memakai kata Kus. Memang orang hidup itu harus bekerja dalam mencukupi kebutuhannya. Lalu dalam prinsip pendidik anak-anak saya berpedoman bahwa setidaknya anak saya harus lulus sekolah lanjutan tingkat atas. Nama Tuwuh telah menjadi besar meski tidak melewati pendidikan musik formal. Untuk mengetahui dirinya berbakat atau tidak di bidang musik, Tuwuh selalu mengikuti berbagai macam lomba cipta lagu. Telah 12 kali mendapat penghargaan antara lain pemenang lomba cipta lagu kebesaran TNI Angkatan Laut dan juga lomba cipta lagu Serosa yang diselenggarakan RRI Pusat Jakarta pada tahun 1966. Tahun 1979 keluar sebagai pemenang lomba cipta lagu Mars PSSI dan lomba dokumentasi Tahun Internasional Anak atau Nahastia jenis lagu anak-anak. Prestasi selanjutnya tahun 1982 memenangkan lomba sayembara utama lagu keroncong dan tahun berikutnya pemenang lomba tingkat nasional penata musik paduan suara. Tuwuh komponis sederhana ini banyak pula mengikuti berbagai kegiatan lomba seni suara sebagai dewan juri. Pada tahun 1979 hingga 1986 diminta untuk mengaransir Obade yang dimainkan oleh Bina Musika anak-anak sekolah dasar sampai dengan SLTP yang mengiringi paduan suara. Dan dia bersama kita saat itu adalah cikal bakal pendiri Orkes Simfoni Angkatan Darat di Jakarta. Dan sesudah itu kita pindah di Bandung, dan saat itu kita bersama-sama Mas Tuwuh, Mas Tumuh sebagai pemain oboe dan saya sebagai pemain perkusi. Mas Tuwuh adalah komponis yang baik sekali lagi, dan saat itu dia sering ditugasi sebagai penulis naskah lagu oleh Dirjen Simfoni Angkatan Darat Kapten Warsono almarhum. Dia menulis naskah lagu sangat rapi, orang pasti senang membacanya, gampang dimengerti dan segalanya rajin. Itulah Mas Tuwuh, segalanya dia kerjakan dengan segala kerendahan hati tanpa pamrih. Dalam jalan hidupnya, tahun 1968, Tuwuh masuk dinas TNI Angkatan Darat dengan pangkat Sersan II dan menjadi anggota musik simfoni TNI Angkatan Darat. Masuk masa persiapan pensiun tahun 1976 dengan pangkat Pembantu Letnan II. Setelah purna tugas, Tuwuh menjadi guru tidak tetap Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. 9 tahun ia mengajar hobo,
yang menurut sementara kalangan dinilai sebagai alat musik yang sukar dimainkan. Ia juga menjadi dosen tidak tetap di Akademi Musik Indonesia yang sekarang menjadi ISI jurusan musik selama 6 tahun. Selama waktu yang sama, Tubuh mengisi kegiatan ekstrakurikuler di IKIP Karangmalang untuk hobo, dirigen, serta aransemen, dan pada hari-hari tertentu ia juga memberi les privat saksofon. Kemudian anak-anak permainan piano dan oboe cukup baik artikulasinya maupun bunyi oboe maupun piano cukup cemerlang dan bagus sekali. Baiklah, yang akan datang kami lanjutkan. Mengenal sosok Saudara Cetuwuh sebagai seorang guru, saya mengenalnya sudah cukup lama semenjak Saudara Tuwuh pensiun dari anggota KOT Musik Angkatan Darat di Bandung dan kemudian menjadi guru di Sekolah Menengah Musik Negeri Yogyakarta ini. Saya sangat mengagumi Saudara Cetuwuh ini sebab beliau sebagai seorang musikus otodidak dan juga dikenal sebagai komponis Indonesia yang kreatif dan produktif. Kita dapat melihat dari karya-karyanya yang begitu banyak, baik dalam bentuk musik keroncong, musik mars, hiburan, dan tidak kurang dari 12 karyanya mendapat penghargaan dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga swasta. Saya juga sangat menghargai Saudara Cetuwuh sebagai seorang guru yang sangat disiplin. Ini kita bisa lihat saat mengajar. Beliau selalu menekankan kedisiplinan bagi anak-anak didiknya, sehingga hasilnya dapat kita lihat. Banyak sekali murid-murid yang ditangani oleh Bapak Cetuwuh ini sangat berguna di masyarakat, baik mereka yang menjadi anggota KOR Musik Angkatan Bersenjata, menjadi anggota Musik Simponi Jakarta, kemudian mengisi band-band dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa Saudara Cetuwuh adalah menjadi seorang guru musik yang sukses. Di samping dia sebagai guru oboe yang sukses, Saudara Cetuwuh juga mempunyai keahlian memainkan instrumen flute yang cukup bagus. Dengan berbagai kegiatan yang selalu berkaitan dengan dunia seni musik, memang pantas kalau Tubuh mendapat penghargaan sebagai pengabdi musik. Komponis sederhana yang pada tahun 1984 memperoleh penghargaan dari Pemda DIY ini tekun dan percaya pada kemampuannya yang sudah terbentuk dalam setiap langkahnya, serta konsisten dalam menggeluti dunia musik.
dari 3 bersaudara ini lahir pada 21 Juli 1932 di Yogyakarta dari pasangan ayah Pitarsono dan ibu Musini. Komponis yang memiliki prinsip hidup sederhana ini meyakini dengan kesederhanaan manusia akan selalu bersyukur kepada segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Meski alat musik yang paling dikuasai dari jenis alat musik tiup seperti seruling, klarinet, dan saksofon, namun komponis ini mempunyai keunikan dalam proses mencipta lagu, yakni selalu mencari nada dasar lewat touch piano walau tidak dapat memainkannya. Menurut pengamatan saya, Saudara Tuh ini adalah seorang komponis, seorang pecinta lagu yang mempunyai bakat alami, otodidak, yang telah berhasil mencipta lagu bermacam jenis, termasuk seorang yang tekun dan jujur dalam profesinya. Saya sendiri kurang hafal berapa jumlah lagu yang diciptanya, tapi setelah saya mendapat informasi dari kalangan yang tertentu, beliau sudah menciptakan lagu beberapa jenis, terutama musik jenis seriosa, jenis keroncong, lagu anak-anak, malah juga lagu-lagu pop. Tapi yang sedang ialah lagu-lagu seriosa. Dan terang bahwa beliau pernah mendapat juara dalam lomba sayembara lagu-lagu seriosa dan ada oleh RI tahun 68 di Jakarta. Itu lagu Lembah Citaku. Bapak diundang jadi juri ke RRI dan UGM. Lalu ketemu dokternya, Bapak dimarahi sama dokternya. Bapak tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Sampai sekarang ini. Memang, penyakit merupakan sesuatu di luar jangkauan rencana manusia, seperti yang dialami C. Tuwuh ini. Semenjak terkena hipertensi, dokter yang merawatnya menganjurkan untuk tidak melakukan kegiatan yang menguras tenaga dan pikirannya. Ia harus mengatur jadwal ketat mengenai menu makanan dan jam istirahat. Saya kenal dengan Pak Tuwuh itu kira-kira tahun 53. Jadi waktu itu sama-sama masih kecil. Dan dia memang bakat musiknya itu sudah kelihatan sekali pada waktu itu. Dan dia itu memang sampai sekarang pun itu memang sederhana sekali. Itu ternyata daripada rumah yang dia tempati pun itu juga sederhana sekali. Dan dia memang hidupnya itu untuk musik saja, tidak untuk lain-lain ya. Melestarikan lingkungan hidup kita, sumber daya kekayaan alam raya, menyelamatkan hutan, air, dan tanah, bakti karya nusa bangsa. Semesta demi anak cucu kita, tenggang rasa sadar akan kewajiban mulia, subur makmur persada Nusantara, tumbuh dan menghijau semata.
puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas nikmat karuniamu. Kita wajib. Latar belakang terciptanya lagu ini, Tuwuh ingin menyumbangkan sesuatu meskipun kecil bagi upaya pelestarian lingkungan. Lagu ini berirama keroncong dan berskala minor, dimaksudkan agar kalangan masyarakat menengah ke bawah bisa menikmatinya. Sedang berskala minor dimaksudkan agar lebih syahdu. Waktu itu kebetulan saya mempunyai intuisi untuk menciptakan lagu keroncong melestarikan alam lingkungan. Artinya dalam melestarikan alam lingkungan ini memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Misalnya melestarikan air, hutan dan tanah yang digalakan oleh pemerintah dalam usahanya untuk melestarikan alam lingkungan itu, supaya anak cucu kita kelak bisa hidup bahagia dan sejahtera. Komponis yang kini berusia 64 tahun ini sangat bersahaja dan sederhana dalam menjalani hidup maupun penampilannya. Dalam temaramnya usia senja ini selalu dijalaninya dengan Teresia Ponikem, istri yang dinikahinya 41 tahun lalu bersama anak dan cucu. Buah perkawinannya dengan Teresia Ponikem melahirkan 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 wanita. Dari kelima anaknya hanya seorang yang tidak mewarisi darah seni ayahnya, karena keempatnya senang dan dapat bermain musik. Kusyanto, putra sulungnya, kini mengajar di sekolah menengah musik menjadi guru flute, pernah pula meraih kejuaraan dalam lomba cipta lagu. Sejak September 91, Tuwuh sudah tidak aktif lagi dalam mencipta dan mengaransir lagu. Namun pada bulan Mei tahun yang sama masih sempat mendapat penghargaan dalam lomba cipta lagu keroncong dengan karyanya Percik Api Surabaya. Pesan saya kepada generasi penerus adalah demikian. Seperti hanya penyanyi pada zaman sekarang, jangan hanya dan pandai menyanyi dan baik, tetapi lebih baik diutamakan mempelajari notasi musik. Karena mengenai mempelajari notasi musik ini sangat erat hubungannya dengan masalah karier dalam musik supaya lebih menanjak. Suka duka perjalanan panjang Sisilius Tuwuh dalam menggeluti bidang seni musik secara konsisten menjadikannya komponis besar yang penuh kesederhanaan. Karya-karyanya merupakan bukti dari ketekunan dan dedikasinya yang besar dalam dunia musik. Di usianya yang sudah merembang petang kini, masih ada sepercik sinar yang membuatnya bangga dan kembali mengenang kisah sukses masa lampau tatkala datang utusan Nyonya Hajah Siti Hardianti Rukmana untuk menerima penghargaan nasional. Bagi Sisilius Tuwuh, karya ciptanya dihargai atau tidak, menurutnya musik tetap berjalan terus dalam kehidupannya karena musik merupakan ajang pengabdiannya bagi nusa dan bangsa.